Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Noval Yusuf Afandi dengan NPM 1901010182. Lalu ada saya sendiri Maulinda Serlihanunik dengan NPM 1901010188. Lalu yang selanjutnya ada David Trianto dengan NPM 1901010200. Lalu yang selanjutnya ada Firman Dwi Cahyo dengan NPM 1901010206. Lalu yang terakhir ada Muhammad Fatku Rohim dengan NPM 1901010208. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan esai yang kami kerjakan dengan judul Esai Blue Ocean Shift Beyond Competing Weekend Kim Renimor Bogni. Lalu yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Persaingan usaha dari waktu ke waktu semakin ketat. Maka dari itu, seorang owner atau pelaku bisnis harus bisa mencari strategi dan ide yang inovatif agar terbukanya peluang suatu bisnis yang baru. Suatu inovasi yang ditemukan dan akan digunakan untuk senjata bisnis yang akan dijalani harus memiliki ciri yaitu out of the box atau unik dan yang belum diterapkan oleh pesaing manapun. Meskipun inovasi keluar dari zona nyaman, bahkan inovasi tersebut berisiko untuk gagal. Blue Ocean merupakan strategi yang menekan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Strategi ini melihat peluang baru, di mana orang lain hanya melihat peluang yang sudah ada dengan cara melihat, mengkoreksi, memahami, dan menghargai kesalahan-kesalahan pada hal yang sudah dilakukan dengan dasar asumsi dan batasan pribadi agar tidak memaksakan diri agar dapat membuat rancangan strategi baru yang lebih strategis dan mengetahui kelemahan atau kesalahan pada masa lalu supaya tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait dari red ke blue di ruang B2B. B2B sendiri dapat diartikan business to business, merupakan transaksi yang dilakukan antar bisnis seperti transaksi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Software CRM adalah industri bernilai miliaran dolar tumbuh. Tidak mengherankan itu juga sangat kompetitif. Vendor perencanaan sumber daya perusahaan besar seperti SAP, Oracle, dan Microsoft telah lama mendominasi industri. Mereka memiliki apa yang tidak memiliki sumber daya yang mendalam dibutuhkan untuk menutupi curam R dan D. Biaya-biaya yang terkait dengan pengembangan produk yang paling startup. Meskipun ini vendor mengesankan, dari sudut pelanggan pandang, semua persembahan tampak cukup banyak yang sama. Semua perusahaan ini membuat perangkat lunak yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan klien mereka. Mereka menerapkan model bisnis perangkat lunak tradisional menjual lisensi perangkat lunak abadi yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakan perangkat lunak tanpa batas. Software dipasang, dikonfigurasi, dan disesuaikan di tempat untuk setiap klien yang diperlukan kedua layanan profesional yang signifikan pada bagian dari vendor dan keahlian internal yang signifikan pada bagian dari pelanggan. Perangkat lunak ini juga harus diintegrasikan dengan sistem warisan klien yang bisa memerlukan perubahan substansial untuk proses kerja mereka dan infrastruktur. Secara keseluruhan, perangkat lunak CRM adalah mahal dan menyita waktu untuk menginstal, dengan total biaya kepemilikan yang tinggi. Untuk berdiri terpisah dalam industri dan menutup penjualan, vendor biasanya dikejar salah satu dari dua strategi. Entah mereka mencoba untuk membedakan produk mereka
dengan menambahkan lebih banyak lagi fitur atau menawarkan diskon besar dalam tahap akhir negosiasi. Cara baik, semua orang di industri berfokus pada penjualan perangkat lunak CRM untuk bisnis yang bisa membeli besar dan kompleks. Dari ironi tersebut, CRM bertekad untuk keluar dari Red Ocean dengan meluncurkan strategi yang menciptakan Blue Ocean dari ruang B2B. CRM menciptakan solusi web yang mudah diakses, bisa berlangganan bulanan tanpa harus membeli lisensi software atau sumber daya, mengeluarkan infrastruktur, penyebaran, dan pemeliharaan, mengurangi total biaya kepemilikan oleh sekitar 90%, sekaligus mengurangi resiko menyebarkan perangkat lunak dengan memungkinkan langganan dibatalkan setiap saat. Terlebih lagi, CRM menurunkan. Hasilnya, 10 tahun setelah didirikan, perusahaan mendapatkan 1,3 miliar US dollar dalam pendapatan tahunan. Ini menarik ukuran sedang dan bisnis bahkan kecil ke dalam industri, mengubah mata non-konsumen menjadi pelanggan karena tumbuh permintaan secara keseluruhan. Terlihat, CRM dan Inggris amal industri bergerak dalam basis industri yang sama, investasi dalam hal yang sama, fokus pada pelanggan yang sudah ada di dalam industri. Hal ini lagi bahwa sementara perilaku industri berjuang untuk meraih pangsa pasar lebih besar dari permintaan yang ada. Alam semesta pasar total permintaan potensi sering jauh lebih besar. Namun, organisasi bertindak seolah-olah batas-batas pasar yang ada menentukan semesta de facto, padahal batas-batas ini tidak tetapi hanya produk dari pikiran kita. Menurut mereka dapat melampaui ketika kita menerapkan lensa baru untuk pemikiran kita, yang akhirnya ruang pasar dan mencapai diferensiasi dan biaya rendah. Yang selanjutnya, kesimpulan. Pada dasarnya di dalam bisnis dapat terjadi suatu hal yang tidak dapat diprediksi. Semua perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terdepan di dalam bidang bisnisnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus selalu membuat inovasi dan kreasi yang menarik, baru, harga yang masuk akal dan memiliki fungsi yang baik, sehingga dapat memberikan hal yang bagus, berkesan, dan diminati oleh para pelanggan yang menjadi target pasar perusahaan. Blue Ocean ini membuka mata para perusahaan agar tidak hanya bermain di dalam zona nyaman perusahaan, melainkan dapat bermain bahkan membuka pasar baru di dalam bidang bisnisnya. Yang selanjutnya, semua pasti memiliki resiko. Namun jika strategi yang dirancang dan terapkan secara baik, maka akan menghasilkan hasil yang memuaskan, seperti CRM yang dapat keluar dari Red Ocean dan sukses melancarkan strateginya yang menghasilkan profit yang besar dan pembaruan sistem perusahaan menjadi lebih baik dan maju. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.